apakah Ibu Bunga ini memprioritaskan seksual di atas kesenangan segala-galanya? Saya yakin banyak perempuan ketika kami diskusi ngobrol tuh nggak itu kepentingan mereka. Ibu contoh ya, wanita-wanita yang sudah punya anak 3 atau 2, bahkan Bu, mereka tuh sering ngobrol. Ini kalau kita bicara psikis wanita, mereka banyak cerita bahwa mereka tuh lebih, kalau bisa tuh jangan sering-sering gitu Bu, berhubungan intim gitu. Tetapi kalau kita bertanya pria Bu, semakin berumur mereka ya, Ibu tanya sendirilah sama suami Ibu. Saya rasa Ibu paham lah. Artinya Bu, laki-laki dengan perempuan kesenangannya itu tidak sama Bu. Secara psikologis ini realita dan kenyataan. Ibu boleh tanya lah para psikolog Bu. Saya belajar Bu, karena saya kan di PAI ini Bu, pendidikan agama Islam. Saya diajarkan psikologis perkembangan sosial dan juga ada wanita kita bahas. Bahkan saya sedang membuat kajian tentang wanita dalam berbagai agama, tentang psikologisnya juga. Artinya Bu, adil Tuhan ketika memberikan pria bidadari, tapi memberikan apapun yang dibutuhkan wanita. Justru dengan adanya bidadari untuk pria, sebenarnya Tuhan sedang memberikan kesenangan kepada wanita. Kenapa? Emang Ibu ya, kalau kita bicara tentang laki-laki, di mana mereka boleh menggauli istrinya setiap hari, Ibu mau gitu di surga itu bergaul, terus kan nggak pengen senang-senang kan, pengen lihat pohon-pohon, pakai perhiasan, ngobrol sama teman-teman. Makanya ada bidadari kalau si suami sedang butuh. Ini logikanya Bu, mohon maaf nih logika cetek ya Bu. Ini saya bawa logika anak SD nih. Artinya di sini adil itu bukan berarti antara laki-laki itu disamakan dengan perempuan. Tapi kecuali Ibu, menurut Ibu seperti Bang Zuma dan Pak Desugi tadi bilang, bahwa ketika suami Ibu poligami, Ibu pengen keadilan tuh laki-laki perempuan juga poliandri. Artinya Ibu menginginkan dipakai rame-rame. Nauzubillah min zalik. Justru wanita semacam ini yang tidak boleh masuk surga dalam Islam. Nah begitu Bu, jadi keadilan Tuhan itu bukan seperti keadilan kita gitu loh Bu ya. Mohon maaf Ibu, kita beda dengan Tuhan Bu. Tuhan itu bukan memberikan sama antara, ini contoh Bu, ini contoh. Ibu punya anak, saya bawa ke anak deh, ini logika sederhana lagi deh. Ibu punya anak laki-laki dan perempuan, apakah sama yang Ibu berikan hadiah kepada anak laki-laki dan perempuan Ibu? Saya tanya. Ya nggak sama lah Bu, beda. Sama, anak Ibu dua-duanya perempuan, yang satu umurnya 5 tahun, yang satu SMA. Apakah sama Ibu berikan hadiah dua-duanya? Enggak sama, justru enggak adil. Kalau Ibu berikan anak Ibu yang 5 tahun motor, yang SMA motor, maka enggak adil bagi yang 5 tahun. Dia enggak bisa pakai. Itu enggak adil. Adil itu memberikan sesuai dengan kebutuhan dan naturnya, Bu. Itu Islam ajarkan begitu. Karena itulah kami percaya bahwa ini firman dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan sesuatu yang secara logik masuk akal, maksudnya secara logika, dan secara ilmu psikologi perempuan pun kena, Bu. Saya nggak tahu kalau ada wanita yang pengen dipakai rame-rame ya, karena itu pelecehan dalam ranah sosial. Mohon maaf, lanjut. Ya, kartu kuning untuk Unirifa, jangan bahas-bahas Salome Sokatul di sini ya. Ibu sedang menyindir Sokatul. Iya, itu nggak boleh, Bunda. Enggak, aku nggak bawa karena kita tadi bukan mengarah ke situ. Iya, jangan bilang Salome, kasihan Sokatul nggak ada di sini dia. Kena enggak, maksudnya Ibu kan, kita kan nggak mau dipakai rame-rame, kecuali kalau ada perempuan yang dipakai rame-rame, maka dia nggak boleh masuk surga gitu. Iya, Ibu Bunga Purba bukan pengikut Sofiatul ya, jangan-jangan. Oke, mantap. Lanjutkan kepada guru-guru saya. Saya tambahin, atau mungkin yang dimaksud Ibu ketika laki-laki poligami itu apa bisa adil. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, jika kamu tidak bisa berlaku adil, cukup satu saja. Enak Bu, di dalam Islam itu gampang solusinya. Kalau tidak bisa berlaku adil, cukup satu saja. Tapi kalau tidak bisa berlaku adil, tetap dipaksakan, yang dapat ya dosa. Bukan dapat pahala di situ Bu, gitu loh ya. Nah, mengenai ketidakadilan ini, coba saya tanya kepada Ibu. Ketika Daud selingkuh atau merebut istrinya Uria, yaitu Batseba, kok justru yang dijadikan korban ini istri-istrinya Daud. Bahkan akan dijadikan aktor pemain prot-prot di tempat umum. Sebagaimana yang tertulis dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Tetapi karena engkau melakukan secara tersembunyi, aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Nah, ini keadilan Tuhan di mana ini? Daud yang berbuat dosa, Daud yang selingkuh, Daud yang mengambil istri orang, tapi kenapa istri-istrinya Daud yang dihukum? Yang dijadikan aktor pemain prot-prot di tempat umum. Ini letak adilnya di mana coba? Sementara Daud justru mendapatkan hal yang lebih lagi. Sebagaimana kalau kita lihat di ayat 8, telah kuberikan isi tuan rumahmu.
Ya, istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu, orang Yahuda, orang Israel dan orang Yahuda. Kalau itu belum cukup akan kutambah lagi ini dan itu. Nah, Daud justru ketika selingkuh mendapatkan hadiah yang lebih banyak dari Tuhan. Sementara istrinya yang tidak tahu menau mengenai hal itu dihukum, dipermalukan di tempat umum. Ini keadilan apa? Ayo lanjut. Silakan jawab. Ya silakan Bu Bunga. Bunga terakhir. Ditelepon lagi nih sama pendetanya. Kepada Bang, aku Jangan. 1 menit. Biarkan Bang. Sugi Kristologi Silakan, ngomong. silakan. Kena sekakmat. Ya silakan Bang. Assalamualaikum Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang. Ya silakan Bang Wan. Iya. Jadi begini ya, sebenarnya begini ya. Jadi begini ya sebenarnya ya. Mau dengerin nggak nih? Nggak mau. Begini-begini doang, apa yang mau dengerin? Aku ngomong Sebenarnya 1 menit. masalah hal-hal begituan yang diomongkan tadi Pak Desugi itu sepertinya menggambarkan kehidupan di Jakarta di malam hari di daerah Lokasari gitu. Kenapa ada identik sekali dengan kehidupan malam di Jakarta yang selama ini underground Jakarta. Semalam saya baru survei ya di Jakarta. Pelaku-pelaku itu sebenarnya tidak bisa membedakan antara yang mana yang Muslim, yang mana yang Kristen melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, baik kedua agama ini gitu ya. Menurut hasil penelusuran saya semalam yang belum saya rilis di buku saya gitu, karena terhubung belum terpikirkan, ya silakan mari kita berpikir sama-sama saja bahwa Jakarta itu tempatnya menguji iman, gitu ya. Cukup Pak Desugi sajalah yang telah mengalami bagaimana pahitnya kota Jakarta. Kalau Nah, orang-orang yang baru datang ke Jakarta ingin mengadu nasib, mestinya harus bisa beradaptasi, punya filter yang kuat. Apalagi di daerah Jakarta, pusat perhatian seperti Singapura kalau di malam hari, siang bagaikan kuburan. Itulah yang dimaksud dengan Lokasari. Kenapa Pemda DKI agak sedikit turun gairahnya untuk itu, karena di sana juga perputaran ekonomi di malam hari ya begitu hampir sama dengan di siang hari. Ini saya ngomong apa sih? Nggak jelas ya? Nggak tahu. Pantesan Bang Andi kemarin minta antar ke Lokasari. Kupikir Ya, ngapain itu lagi dia. survei rupanya. Survei kan? Oh, nggak tahu aku soalnya kan cuma ngantar. Survei. Gitu. Ada yang mau nemenin lagi nggak ntar malam kita survei? Kita syuting. Itu ada Bang Aristo tuh mau nemani tuh. Assalamualaikum Bang Aristo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guru-guru saya yang ada di sini. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya baru Saya masuk. mana rokok saya habis? Saya baru Ngapain masuk kesini, sudah- Dek? Ngapain kesini? Oh, Mau iya. ngapain? Buka aja sudah komal bisnis atau komal apa urut. Apa ini ku debat? Iya. Mana hilang? Dibilang rapatkan barisan malah menjauh. Mana sih? Ini masih belajar ini, Kanda. Enggak ah. Tetap harus sama-sama lah, jangan menjauh. Sekali-sekali ikut di komal-komal kita, rapatkan barisan. Antum dibutuhkan. Gimana antum punya link semua orang-orang hebat, ikutlah. Masya Allah. Siap. Oke, Oke, siap. bentar lagi ku ikat tangannya ini orang. Ikut. Lanjut. Bang Aristo, nanti kita ngomongin lewat telepon ya. Oh, siap. Perkembangannya Bang gitu. Ikat dia, Ini ikat. ngomong Jangan Lokasari dibiarkan tadi pergi. ya Bang Andi. Orang Enggak, ini ngomong Lokasari nih. Bukan itu, masa Lokasari saya laporin ke Aristo, gile kali. Saya baru masuk.
sudah disinggung oleh sama Bang Hendy nih. Ini nggak bagus ini. Katanya orang mengadu nasib di Jakarta apa segala. Ini secara tidak langsung menyinggung saya nih. Oke. Ya, Makasih Bang Tris. Ukti Tris. Lanjut. Jadi- Baik Dewa izin pamit ya. Bentar dulu. Jangan Dewa, Jangan jangan dulu. pamit gitu dong. Aku belum Bang Resto, aku belum Jangan dulu dong. pemberitahuan Ya, tadi- resmi nih. luar biasa dapat pengajaran dari Bang Juma ya mengenai surga. Sekali lagi Dewa katakan ke Mbak Bunga, tidak ada satupun umat muslim ketika masuk ke surga ingin mengharapkan yang namanya 72 bidadari. Tidak ada sama sekali. Kita tahu Sayyidina Ja'far beliau wafat di medan perang. Kedua tangannya terputus, Bu. Kedua tangan beliau terputus. Allah gantikan dengan sayap yang begitu indah. Ketika arwahnya hendak dibawa sama Allah ke surga, tapi Sayyidina Ja'far menolak. Kenapa? Karena di pelupuk matanya terdapat bayangan Rasulullah SAW. Dia minta izin kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia hanya untuk melihat Rasulullah SAW. Kami tidak berharap surga 72 bidadari, tidak. Ya, kami berharap ketika umat muslim nanti ke surga itu kami bisa berjumpa dengan Allah, bisa berkumpul dengan Rasulullah, bisa berkumpul dengan Bang Juma, bisa berkumpul dengan Aryasto, tapi kami tidak mau berkumpul dengan Bang Handi. Ya, itu ya, Bu ya. Nggak apa-apa karena surga Anda itu tingkatannya masih lantai Dan tadi, dasar. Aku udah di lantai mengenai 2 soal sebenarnya. keadilan ya, Bu Bunga, mengenai soal keadilan, manusia itu adil, tetapi manusia tidak bisa maha adil. Allah maha adil. Apakah yang namanya keadilan itu harus sama? Tidak. Sebagaimana yang kita tahu, surganya Rasulullah, surganya para nabi, apakah harus setingkat dengan seorang Mahadewa? Tidak mungkin. Itu hal yang mustahil. Bahkan surganya Bang Juma bisa jadi lebih tinggi daripada surganya dewa. Itu sudah pasti. Kalau Bang Handi nggak jelas. Itu aja. Terima kasih kepada semuanya. Ikhwan Bila, kalau itu ada kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan itu datang dari Bang Juma. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.